dahulu itu sebelum ditangani oleh BUMDes itu kita pertanian di sini itu hanya mengandalkan dari kebaikan musim, sehingga kita tidak bisa panen sesuai dengan target dan hasil pun tidak bisa maksimal sesuai dengan yang kita harapkan. Dahulu memang dikelola oleh pengusaha murni, banyak sekali kendala-kendala semacam itu, dengan pertanian yang tidak sesuai dengan jadwal, hasil pun tidak semaksimal yang kita harapkan, sehingga kita pemerintahan desa ingin hadir, ingin merubah situasi semacam ini karena sumber daya air yang ada di desa kita itu sangat melimpah, tetapi kenapa di pertanian kita belum bisa maksimal, sehingga kita mencari solusi antara pihak pengusaha dan pemerintahan desa. Ini kita duduk bareng, kerjasama bareng, musyawarah. Nah, ini pun tidak mudah. Dalam arti permusyawaratan dan rundingan semacam ini tidak mudah. Artinya pengusaha itu memang jujur saja berat untuk melepaskan apabila bidang pertanian ini dikelola oleh pemerintahan desa. Tetapi karena kita berniat, kedua pihak ini berniatan baik, semuanya demi kehidupan hajat hidup orang banyak, maka kita waktu itu bargaining, Pak. Artinya kita 50-50 kerjasama, baik itu biaya, baik itu hasil dibagi 50-50. Setelah berjalan sekitar 1 tahunan, pihak pengusaha meminta untuk dibeli semua aset dan apa yang ada di dalam 50%-nya itu, sehingga kita membeli 100% dikelola oleh desa, dan desa ini pun dikelola oleh yang namanya badan usaha milik desa ini. Pendapatan kotor itu sekitar 1,8 miliar. Itu yang bisa kita peroleh satu musim. Nah, dari situ kita bisa, desa itu bisa mendapat porsi sekitar 30% untuk PAD. Nah, dari desa ini kembali lagi kita arahkan kepada masyarakat, tetapi dalam bentuk lain, dalam arti dalam bentuk fisik, sarana dan prasarana. Misalkan pembenahan got, pavingisasi jalan lurung kecil. Salah satu yang nyata saja ini, pendopo desa ini kita biayai dari PAD yang didapat dari BUMDes itu tadi. Untuk awal perjuangan BUMDes itu awalnya didirikan desa itu kurang lebih tahun 2004, ya 2004. Tapi saat itu yang menguasai adalah swasta. Ya, itu terjadi beberapa kendala, baik itu kendala teknis di lapangan, masalah pembagian air, masalah teknis tupoksi untuk masing-masing karyawan dan lain-lain itu, sehingga target utama untuk kesejahteraan masyarakat itu belum bisa diwujudkan. Akhirnya pemerintah desa mengambil inisiatif bahwasanya BUMDes harus dikelola sendiri oleh desa, atau pengairan harus dikelola sendiri oleh desa, sehingga target untuk mensejahterakan masyarakat desa Gedongarung itu bisa diwujudkan. Nah, kemudian setelah dikelola desa itu tantangannya muncul lagi. Ya, saya itu di tataran manajemen keuangan. Dengan omset yang segitu besar, tapi BUMDes belum bisa mandiri, dalam artian mandiri belum bisa memenuhi kebutuhannya sendiri di saat musim tanam mulai berjalan. Jadi setiap mau musim tanam kita keteteran atau kekurangan modal. Harapan kita ke depan setelah manajemen kita kelola dengan baik, menghasilkan output keuangan yang cukup baik dan BUMDes bisa mandiri. Target terdekat adalah kita bentuk unit usaha baru, yaitu penggilingan padi, sehingga bisa mengolah hasil panen dari masyarakat itu kita kelola sendiri di desa, yang manfaatnya dan keuntungannya bisa dikembalikan ke masyarakat desa. Selain itu juga kedua, kita berencana membuka unit usaha berupa peternakan lele. Itu yang mau kita garap. Mudah-mudahan itu juga bisa kita wujudkan di tahun 2019. Dalam 1 tahun ini target kita untuk pembenahan manajemen. Itu harapan kita seperti itu. Dulu sebelum ada irigasi, Pak,
itu hanya mengandalkan hujan. Kalau sekarang Pak itu adanya irigasi bisa memanen 1 tahun itu 2 kali. Nah setelah itu Pak, petani sini senang sekali adanya irigasi, itu bisa ngareal dari Bengawan Solo sampai ke lokasi Sabin. Air untuk bersama. Sama desa.